Jadi kita perlu mengerti kalau kita tidak memproses masa transisi ini dengan baik, kita akan akhirnya seperti orang Israel, muter-muter 40 tahun. Mereka itu dalam masa transisi. Kita sudah melewati masuk ke Pedalet selama 1 bulan 20 harian ya kira-kira ya. Ya kita sudah masuk 1 bulan 20 hari dan mungkin saudara bilang, iya katanya Pedalet, katanya pintu terbuka. Kok saya belum merasakannya ya? Ya hari ini kita akan belajar tentang masa transisi. Masa transisi adalah seperti ini ya, seperti kepopong, ulat, popong terus jadi kupu-kupu dan akhirnya terbang gitu ya. Ya, masa transisi adalah masa yang paling gak enak saudara. Ya, sebab saudara ya kalau saudara tidak nikahnya dengan baik, memprosesnya dengan baik, saudara akan bingung, saudara akan ragu dan saudara akan kadang-kadang bisa overwhelm yang gak membuat saudara tuh belakang sudah ditutup, depan belum buka, jadinya masih di tengah-tengah. Ya, jadi kita perlu mengerti kalau kita tidak memproses masa transisi ini dengan baik, kita akan akhirnya seperti orang Israel, muter-muter 40 tahun. Mereka itu dalam masa transisi. Ya harusnya kalau diperkirakan tuh palingan 2 minggu atau 3 minggu paling banyak mereka udah bisa masuk ke tanah perjanjian. Tetapi karena mereka tidak memproses masa ini dengan baik, akhirnya 40 tahun. Di mana saudara sudah kelewatan waktunya Tuhan. Yang di mana pintu ditutup dan pintu belum dibuka. Ya saudara di tengah-tengah kecepit. Oke? Ya, seperti kalau misalnya ulatnya itu nggak baik-baik, udahlah waktu dibungkus ini, dia membiarkan bungkusan itu biarpun panas, biarpun nggak enak, biarpun sempit, dia membiarkannya itu, dia menjadi waktu transisinya nggak panjang dan akhirnya dia bisa terbang. Oke? Nah, kita belajar apa itu transisi ya. Nah, apa itu masa transisi? Kita lihat ya, di dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan masa transisi itu adalah peralihan ya dari keadaan, tempat, tindakan dan sebagainya kepada yang lain. Ya, misalnya masa peralihan, ya, masa pancaroba. Nah, seperti kita ini sekarang kita masuk dalam peralihan dari musim panas. Ya Hong Kong sih nggak terlalu ketara gitu ya. Kalau di luar negeri yang lebih dingin gitu ya akan ketara. Daun-daun mulai rontok ya. Biarpun di Hong Kong kita mulai lihat daun-daun pada rontok ya. Terus udah gitu akan menguning, rontok dan akhirnya lama-lama akan dingin. Biarpun sekarang ini masih panas ya saudara ya. Tapi kalau udah malam udah lumayan. Ya udah lumayan. Nah, apa artinya dalam kehidupan kita sesudah kita tahu apa itu masa transisi? Adalah masa transisi itu adalah kita sama dengan adalah masa penyesuaian diri, ya, menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru, yang mungkin belum masuk persis seperti orang Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka merasakan memang pertamanya bebas, ya, merasakan kebebasan, tapi mereka harus menyesuaikan diri. Yang biasanya kerja bangun jam 5, bangun jam 4 mungkin ya, mereka udah berarti sekarang boleh tidur siangan. Atau kadang-kadang karena awan Tuhan kalau tiang api Tuhan suruh jalan, mereka udah harus jalan. Ya, dulunya mereka nggak perlu. Ya. Jadi di masa transisi ini kita perlu menyesuaikan diri, ya. Seperti saudara kalau baru ganti majikan, ya. Nah, saudara itu masa transisi saudara di bulan pertama, kedua, ya.
Kalau saudara memprosesnya dengan baik, bisa ada kerjasama yang baik dengan majikan baru, masa transisi itu akan cepat berlalu dan gampang. Tetapi kalau salah satunya enggak kerjasama, akhirnya terjadi frustrasi. Ya, ya itu masa-masa kritis. Ya, 3 bulan pertama itu masa kritis sekali. Jadi masa transisi adalah masa penyesuaian diri, saudara. Ya, baik waktu kita bekerja, baik kita sekolah, baik kita di dalam pelayanan. Misalnya, saudara dipromosi menjadi di cool mungkin ya, jadi dari apa yang biasa anggota cool mungkin dinaikkan menjadi sekretaris ya. Sekretaris saudara akan, wah ternyata jadi sekretaris gak enak ya, malah lebih banyak kerjaan atau bagaimana. Kalau anggota mah lenggang kenggong bisa cuma sampai gitu kan, gak usah maksudnya harus lebih cepat, lebih awal datangnya, dan sudah itu pulangnya pun lebih lama gitu kan. Ya itu penyesuaian diri ya, itu masa transisi. Masa Kedua adalah masa di mana iman kita di-stretch. Ya, di-stretch seperti apa? Karet. Saudara tahu karet? Ya, di mana karet itu kalau saudara mau ditarik saudara, ya, ditarik di mana kita akan mengatakan, aduh, kenceng ya, kita ditarik Tuhan ya. Keadaan membuat kita belajar di masa transisi ini untuk beriman. Ya, untuk percaya Tuhan lebih lagi. Nah, disinilah masa-masa kritis itu. Ya, di mana orang Israel pada saat mereka keluar dari Mesir, pertama luar biasa, laut terbelah, ya. Terus udah gitu jalan keren kan, saudara. Orang-orang pada liatin, wow gitu kan. Kita menjadi, iya juga keren gitu ya. Tetapi sesudah berapa hari mereka lewatin dan mereka lihat, nggak ada minum, ya nggak ada air, mulailah. Ya, itulah masa di mana kita harus mengingat pada masa-masa transisi ini, di mana kita tahu Tuhan kita orang Israel udah lihat loh 10 tulah, dan di mana mereka dijagai, mereka nggak kena apa-apa, ya, dan mereka melihat laut terbelah, mereka nggak apa-apa, orang Mesir dikubur hidup-hidup dengan air, dengan laut, ya. Mereka harusnya percaya, ya minum air mah gampang bagi Tuhan, enteng, kecil gitu kan. Tetapi mereka enggak. Nah, disinilah di masa transisi ini menjadi satu masa yang kritis untuk setiap kita. Ya, kalau kita mau mengalami tanah perjanjian kita. Ketiga, masa transisi adalah masa pembelajaran, saudara. Ya, yang biasanya kita nggak suka. Ya, masa pembelajaran karena manusia daging kita tuh biasanya kita suka yang sudah terbiasa. Nah, masa transisi ini bukan masa yang kita biasa, menjadi kebiasaan kita. Pasti akan hal yang baru, kayak majikan baru. Saudara nggak bisa bilang, saya dulunya begitu. Saya dulunya begini, kamu harus ikutin saya. Oh ya? Kita harus ikutin majikan baru toh? Ya kan? Nah, disitulah masa pembelajaran. Di mana kita akan belajar, majikan saya sukanya begini, sukanya begitu. Dulu orangnya gampang diatur gitu misalnya. Apapun disediain dia makan, bilang enak. Tetapi yang majikan yang ini kok semuanya nggak enak. Nah, kita harus mulai belajar, ya. Di masa transisi ini adalah masa di mana kita punya kesempatan untuk belajar tentang 2 pribadi. 1 adalah diri sendiri. Ya, kita di masa transisi ini kita akan kelihatan kitanya apa. Kalau kita mau menerima, menyadari. Kadang-kadang ada orang yang nggak mau, ya saya udah begitu emangnya. Saya dari lahir pun begitu, ya. Nah,
Disinilah kita akan belajar tentang diri kita sendiri. Oh ternyata saya kalau disenggol dikit waktu belum makan. Iya. Atau kalau saya kurang tidur, pagi-pagi udah shalom gitu ya. Bukannya shalom malah kita tanduk kita keluar. Ya, ada. Dulu saya juga begitu. Kalau saya pagi-pagi, kamu jangan panggil-panggil saya. Jangan, saya mau diem. Ya, saya kalau sukanya kalau udah pagi saya diem, saya saat teduh dulu, saya nggak mau ngomong sama orang lain. Ya itu juga mungkin karakter saya. Jadi kalau pagi-pagi ada yang ribut-ribut, ya tanduk saya bisa keluar gitu ya. Hari itu menjadi hari yang nggak enak bagi saya. Oke. Nah inilah masa dimana kita belajar tentang diri kita sendiri. Masa transisi juga kita belajar tentang pribadi Tuhan. Di mana kita akan belajar kalau kita mau belajar. Katakan saya mau belajar. Ya, saya mau belajar tentang diri saya sendiri dan tentang Tuhan. Sebenarnya di masa transisi ini kalau kita memprosesnya dengan baik, kita akan melihat ya, Tuhan begitu setia, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu pertolongannya gak pernah terlambat. Ya, biarlah itu menjadi penghiburan bagi kita, karena masa transisi itu masa yang penuh tantangan, saudara. Ya, untuk saudara bisa melihat pintu terbuka, bukan pintu langsung cuma terbuka, oh pedalet langsung buka, enggak. Kadang-kadang iya, tapi kadang-kadang Tuhan izinkan. Ya, untuk kita belajar nanti ya. Nah, karena di masa transisi ini adalah masa yang penuh tantangan, kita perlu menemukan damai, ketenangan di dalam peperangan kita, di dalam tantangan kita. Find peace in your challenge. Ya, di mana kita perlu banyak mendekat kepada Tuhan. Disitulah kita menemukan ketenangan. Hanya dekat Allahku. Itulah ya. Di masa transisi saudara perlu banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena disitulah saudara akan menemukan ketenangan saudara. Amin saudara. Yuk kita akan belajar tentang 5 kebenaran. Ya banyak. Cuman dengan waktu nggak bisa nggak tahu juga ini 5 bisa selesai nggak ya? Yang perlu diingat di masa transisi. 1 adalah apa itu? SIM mendatangkan stres. Itu nggak bisa dipungkiri. Pada saat saudara baru masuk ke majikan, ya saudara ketemu majikan pasti stres ya sebelum. Aduh gimana nih ya, bagaimana menghadapinya ya bos baru, dia gimana, karena kita gak mengenal dia. Kita menjadi stres. Ataupun kita pekerjaan baru, pelayanan yang baru, saudara baru dipromosikan. Dulu ya saya kalau disuruh khotbah, saya sudah sebulan atau 2 bulan sebelumnya kalau udah tahu, udah takutnya ampun. Ya. Biarpun sekarang juga kadang-kadang masih takut, ya. Tetapi sudah terbiasa dengan sudah bisa adapt, sudah bisa mengadjust, ya. Ya, jadi penyesuaian diri, ya, udah bisa menyesuaikan diri. Oh tahu triknya di mana? Oh ternyata nggak terlalu susah kok. Kadang-kadang kayak Minggu Kamis lalu, saya lupa bahwa itu tugas saya di cool. Oh luar biasa, sesudah mau firman baru saya tanya siapa ya, karena biasanya ya sekarang ini mulai agak ini bahwa saya biasanya bagiannya baru akhir bulan gitu. Ya karena minggu depan saya mau pergi, jadi minggu ini saya diinikan dan saya kadang-kadang lihat jadwal, makanya harus terus dilihat. Udah lihat lupa saudara. Ya yang diingat minggu, jadi saya pikirin yang minggu aja. Kemis kelupaan. Ya kelupaan sama sekali sampai ya puji Tuhannya
Kalau kita sudah terbiasa hidup dalam firman gitu ya, kita udah mulai kira-kira tahu lah, dan ya pasti perlu minta tuntunan Tuhan. Ya pasti harus minta ampun dulu ya. Tuhan, saya lengah, saya lupa Tuhan. Oke, sampai saya tanya lagi, giliran siapa hari ini ya? Ternyata saya. Oke, ya jadi di dalam masa transisi ini akan mendatangkan stres. Begitu juga dengan perubahan cuaca. Ya, maksudnya kita tuh pergantian cuaca tuh ada yang tiba-tiba akan, kalau badannya ya nggak kuat atau apa, panas, kita bisa merasa sakit ya, langsung tenggorokannya sakit lah, apalah gitu, akan merasakan, tubuh ini juga akan merasakan stres itu dari perubahan ya. Faktor-faktor yang membuat kita bisa stres yaitu unknown ya. Unknown tuh sesuatu yang kita nggak tahu di depan itu lagi ngapain. Biasanya masa transisi ini akan membuat kita, karena sudah terbiasa dengan yang lalu ya, kita merem mata juga udah bisa jalan, betul? Saudara udah kerja di majikan 5 tahun, 10 tahun. Bangun aja santai gitu ya. Maksudnya karena udah tahu mau ngerjain apa. Ya, bagi yang khotbah, ya kayak papi lah misalnya ya, khotbah. Udah 10, mungkin 20, 30 tahun ya, bagi dia khotbah mah, lihat kita yang pertama khotbah sampai gemeteran segala macam, bagi dia gitu kan. Ya itu karena unknown and familiar. Ya, itu yang membuat kita stres. Karena manusia pada dasarnya nggak suka sesuatu yang dia nggak tahu. Seperti Abraham sebenarnya. Abraham waktu dipanggil Tuhan, dia bilang, Abraham, kamu keluar dari rumahmu dan aku akan membawa engkau ke suatu tempat dan akan aku berikan tempat itu yang penuh dengan kelimpahan. Sebenarnya Abraham juga stres loh saudara. Ya, stres dalam apa? Dia nggak tahu mau kemana. Ya oke Tuhan, tapi kemana ya Tuhan? Nah itulah iman. Perubahan itu akan juga membuat kita stres. Misalnya kita baru datang dari Indonesia ke Hong Kong. Ya itu akan membuat kita stres. Dia ngomong apa ya? Ya kita kayaknya orang nunding-nunding kita. Dibilang kita di Indonesia biarpun nggak belanja gitu ya, megang-megang gitu, lihat-lihat masih nggak apa-apa. Di sini megang langsung diomelin. Itu masa transisi saudara, ya, yang membuat kita bisa stres, oke? Tapi sesudah, ya berharapnya adalah pembelajaran. Sesudah kita tahu, oh ternyata kalau di Hong Kong pagi-pagi nggak boleh pegang-pegang barang orang kalau nggak beli, betul? Ya kita jadi belajar, oh begitu, ya, oke? Kedua adalah karena kita tahu perubahan itu, ya pergantian musim itu mendatangkan stres, kita jangan berdoa minta stresnya diangkat. Biasanya kita berdoa untuk stres diangkat, betul? Jadi membuat kita juga, saya nggak mau ganti majikan lah, seumur hidup aku ikut kamu. Karena sudah terbiasa. Ya ada baiknya, ada nggak baiknya juga ya. Jadi kita nggak berani mengambil tantangan. Kita nggak berani menghadapi tantangan baru, masalah baru. Sebenarnya dalam masalah baru, kalau kita bisa melihat dari perspektif yang benar, itu tuh satu kesempatan. Satu kesempatan saudara. Oke? Jadi kita jangan minta stresnya dipergi, tapi minta kekuatan. Oke, kekuatan untuk menghadapi stres itu. Nah itu baru doa yang benar saudara. Ya, masa transisi ingat, jangan bilang Tuhan ambil stresku. Tuhan yang suruh, Tuhan yang izinkan kok. Supaya saudara belajar bagaimana Tuhan berserta dengan saudara. Bagaimana Tuhan menolong saudara. Bagaimana engkau harus mengandalkan Tuhan. Ya, engkau juga harus minta kekuatan. Tuhan saya tahu stres ini ya Tuhan izinkan dalam hidup saya.
Tuhan katakan, pada masa engkau kesesakan, berserulah kepadaku. Oke? Low stress, kalau di dalam ilmu kejiwaan namanya EU stress, itu tuh baik untuk kita, untuk manusia. Ya, kalau orang nggak ada stres, ada stres yang high stress, ada yang low stress. Ya, nah low stress itu namanya EU stress. Ya, EU stress itu tuh diperlukan untuk memotivasi kita, membuat kita gairah untuk kita bisa maju. Ya, kadang-kadang kita perlu stres. Katakan kepada sebelahmu, kamu perlu stres. Pasti bilang, no. No, kadang-kadang stres itu baik. Ya, stres itu baik, kenapa? Kalau stres yang kita bisa mengerti, seperti anak mau exam, mau ujian gitu. Nah itu dia kan stres kan. Nah stres itu akan membuat dia belajar. Dan waktu dia belajar, dia tahu dia bisa hadapin, itu untuk membuat dia, mendorong dia untuk belajar. Dan dia mendapat angka yang baik, betul? Kalau dia nggak stres, ya masa bodoh lah, angka 5, 2, 3, 1, terserah. Dia nggak perlu stres. Oke? Ya kedua, kebenaran yang kedua adalah, untuk bisa masuk ke musim yang baru, harus keluar dari musim yang lampau. Oke? Kita kadang-kadang, kita nggak mau nih musim yang lampau masih diinjek. Enak. Ya, biarpun jadi budak enak. Yang penting ada makan. Yang penting dapat gaji, gitu kan. Ya kita nggak mau. Seperti apa di Alkitab? Adalah seperti Samuel. Samuel mengurapi raja pertama orang Israel. Namanya siapa saudara? Saul. Tetapi Saul nggak memenuhi permintaan atau keinginan Tuhan, sehingga Saul dengan pemberontakannya Tuhan menyingkirkan dia. Wah, Samuel berduka atas Saul, ya. Dan Tuhan sampai menegur Samuel. Ada di 1 Samuel 16 ayat 1. Sampai kapan kamu mau bersedih atas Saul? Bukan berarti Tuhan tidak mengizinkan kita memproses duka kita, boleh. Ya, kita karena Tuhan beri kita perasaan kok. Ya, Tuhan mengizinkan kita sedih, ya, Tuhan mengizinkan kita berduka terlebih dahulu sebentar, tapi jangan lama-lama. Ya, kita perlu menutup pintu belakang kita untuk kita bisa masuk ke pintu yang baru. Oke? Nah, pintu baru kita bisa alami atau masuki kalau kita keluar dari pintu yang lama. Kalau kaki kita terus begini, pintu lama supaya nggak bisa tutup, supaya kapan-kapan saya bisa datang, saya masuk lagi gitu ya. Jadi begini dan begini gitu ya. Nah, iya maju mundur, jadi nggak maju-maju. Ya bolak-balik saudara, oke? Nah, manusia daging kita seringkali suka musim yang lampau, biarpun nggak enak. Seperti orang Israel, ya, sebagai budak. Karena sudah terbiasa, sudah robot. Robot kan nggak usah mikir kan? Nah, ini otak nggak dipakai, jadinya apa? Karatan, saudara. Oke? Ya, seringkali kita nggak mau mikir, karena kalau sudah terbiasa kan bangun, oh abis bangunku, terus mandi gitu kan. Nah, abis mandi merem mata tuh, oh tidur lagi. Ya abis mandi ya gosok gigi, kita maunya begitu. Tapi orang yang begitu itu robot saudara. Ya, robot itu gak akan mengalami mujizat Tuhan. Robot itu gak akan mengalami Tuhan itu setia gitu. Ya, oke? Jadi kita perlu menutup pintu, biarpun seenak apapun pintu belakang kita, seenak apapun pintu belakang kita, tutup. Udah. Supaya kalau udah tutup kita udah nggak bisa masuk. Ya, kadang-kadang kita perlu let go, oke?
Nah, ini perempuan. Kita suka nggak mau let go. Ya let go tuh apa sih? Ya let go tuh melepaskan. Nah, ini saya punya iPhone. Ini udah boleh masuk museum sih sebenarnya. Ini tuh iPhone 11. Jadi sekarang udah berapa ya? 15 ya? 15 ya. Nah, ini saya masih belum mau let go. Ya makanya saya terima aja lah, enak kok gitu ya. Karena saya nggak mau, kayak saya bagi, ya sekarang ternyata katanya ganti telepon nggak usah ngapa-ngapain. Dulu kan, aduh harus masukin kontak, harus ini, harus itu. Kata anak saya, enggak kok Mi, sekarang tinggal di kabel semuanya udah masuk ke baru gitu ya. Ya saya kan oke lah, ntar kamu punya kasih saya kan. Ya itu masalahnya, kita nggak mau let go. Katakan let go. Di masa transisi ini kita perlu let go, ya. Dan di Alkitab dikatakan, yuk kita baca sama-sama di Yesaya berapa tuh? 43. Aduh saya sendiri nggak kelihatan di sini. Ayo saudara bantu saya baca. Yesaya 43 ayat 18. 1, 2, 3. Perkara yang dulu, karena hal-hal itu belum seberapa bila dibandingkan dengan hal-hal yang kulakukan. Nah begitu juga Paulus katakan di Filipi 3, kita baca sama-sama. Ya Filipi, ayo 1, 2, 3. Tetapi ini yang kulakukan, dan mengarahkan diri kepada hadapanku. Itulah ya. Nah, seperti kalau saudara mengerti nyetir mobil, ya, kaca untuk melihat belakang tuh kecil. Kaca untuk melihat depan besar. Nah, kalau kita nggak bisa let go, kaca belakang yang kita mau selalu lihat jadi gede, ya, segede kaca depan jadi kecil, akhirnya akan apa? Nabrak. Ya. Jadi kaca belakang itu untuk melihat belakang hanya untuk jadi reference, untuk di belakang ada apa gitu ya. Tapi yang kita perhatikan adalah depan. Makanya diperlukan dia kasih kaca yang di depan itu segede gajah gitu ya. Untuk kita bisa lihat dengan jelas kiri kanan gitu ya. Dan untuk belakang kita cuma lihat itu dan belakang lagi ngapain. Oke? Jadi kita perlu untuk kita bisa melewati masa transisi kita dengan baik, kita perlu apa? Tutup pintu belakang untuk maju ke depan. Oke? Ketiga, dibutuhkan roh yang berbeda. Roh di sini kita lihat bahasa huruf kecil, ya. Bukan roh kudus, bukan. Roh Allah, bukan. Tapi roh yang ada di dalam diri kita adalah sikap kita. Ya, sikap yang di sini dikatakan di dalam si Kaleb di Bilangan 14 ayat 24, tetapi apa? Hambaku karena lain jiwa, ya di dalam terjemahan lain roh yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya. Luar biasa saudara. Di masa transisi ini ya kita perlu attitude ya, sikap yang berbeda. Oke. Nah, di MDPJ bulan Oktober dikatakan ada presentasi dari tim ya, katakan tidak semua pintu yang nampaknya tertutup adalah pintu yang tertutup. Ya. Dibutuhkan sikap yang baik, yang positif untuk membukanya, saudara. Ya, sikap apa? Kegigihan. Ya. Kadang-kadang kita lihat pintu itu kayaknya nggak terbuka. Tapi kegigihan itu ada orang yang gigih, tapi giginya mau-maunya dia. Ya, kegigihan yang di sini dimaksud adalah kehendak Tuhan, saudara. Kalau kehendak Tuhan, memang kalaupun bukan kehendak Tuhan, kita paksakan.
kita bisa. Ya, tapi akan ada akibat-akibatnya yang membuat seperti orang Israel muter-muter 40 tahun. Oke. Jadi di dalam pintu yang sepertinya tertutup itu pintu ini tuh sebenarnya nggak tertutup. Cuman kita perlu ada satu sikap hati yang benar, sikap hati yang positif untuk ini. Salah satunya ketekunan, kegigihan dalam kehendak Tuhan yang sejalan dengan kehendak Tuhan pastinya. Ya, seperti Paulus pada saat dia sepertinya pintu terbuka untuk Injil, betul? Tetapi dia menemui kesulitan demi kesulitan dan dia nggak menyerah. Dan akhirnya kalau kita boleh tahu, biarpun Paulus meninggal, ya dibunuh, tapi Injil itu diberitakan sampai kepada apa yang Tuhan mau. Kedua adalah iman. Ya, diperlukan iman untuk percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita di masa transisi itu. Dalam menghadapi tantangan ada pilihan untuk setiap kita. Apakah kita mau optimis atau pesimis? Apakah kita mau takut atau kita mau beriman? Apakah kita mau menyerah atau kita bertekun? Oke? Nah, setiap kita punya sikap bawaan. Ya, seperti handphone kita, handphone yang baru pasti dia ada default settingnya. Settingnya yang dibawa dari pabrik. Nah, kita boleh rubah kan? Tetapi kalau kita nggak rubah, itu settingannya seperti yang di pabrik. Nah, ada orang-orang ya terhadap tantangan langsung komplain. Ini memang ini no gitu ya. Ada yang bersyukur. Ya. Ada yang bersyukur. Oh ya. Biarpun mungkin tantangan itu membuat dia kepalanya pusing. Ya, membuat dia harus kerja lebih lama. Ya, membuat dia harus cari cara. Tapi dia bisa dengan pandangan yang berbeda. Dia bersyukur. Nah, ada orang yang sikapnya terhadap tantangan percaya bahwa Tuhan ada di dalam situ dan ada berkat di dalamnya. Ada yang mengeluh seperti orang Israel. Pada saat air nggak ada, langsung ngeluh. Kamu bawa kita keluar untuk mematikan kita. Kalau misalnya kita bisa melihat sedikit aja. Tuhan masa udah lakuin 10 tulah, udah bawa mereka ke nyebrang laut. Masa Tuhan mau matiin mereka? Nah, itu sikap bawaan kita, default setting kita tuh yang menentukan di masa transisi ini. Ya. Yang kita, apakah kita lihat tantangan langsung, ya tantangan lagi. Kita akan berkata, yes, saya akan melihat, akan ada kemenangan. Memang gak semua orang suka tantangan. Amin, saudara. Oke, terus ada juga orang yang melihat, see problem in every blessing. Biarpun diberkati pasti cari kutunya, cari durinya untuk bilang nih. Siapa bilang gak ada duri? Ya, ada orang yang see blessing in every problem. Itu bedanya loh saudara. Ya, bedanya adalah kita melihat setiap berkat Tuhan pasti ada sesuatu. Ada apa ya nih ya? Pasti ada udang di balik. Ya, tapi ada orang-orang yang melihat di dalam persoalanku pasti ada berkat, pasti ada pertolongan Tuhan. Amin. Ya, seperti Daud. Ya, Daud di dalam setiap dia menghadapi tantangan, dia melihat ya bahwa Tuhan akan turut bekerja. Ya, mereka yang bisa berkemenangan di masa transisi adalah mereka yang bisa memecahkan masalah, bukan yang menemukan masalah. Kalau saudara mau lewatin masa transisi ini dengan baik, jangan cari nemuin masalah. Ya gampang saudara, ngelihat salah orang tuh gampang. Ya, tapi bagaimana kita memecahkan masalahnya, itulah pemenang. Amin. Oke.
Nah, minta Roh Kudus untuk kita bisa melihat tantangan dengan mata yang berbeda. Pada saat sakit, kita lihat, oh nanti ada mujizat. Ya, pada saat dipecat, kita melihat, oh Tuhan akan menyediakan majikan yang lebih baik dari yang ini. Amin. Pada saat ada tantangan, ada obstacle, ada setiap batu di perjalanan kita. Lihat itu sebagai kesempatan untuk kita loncat. Oke, batu loncatan, betul. Oke. Keempat, musim bisa berganti. Ya, tetapi Allah kita enggak. Allah kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu yang harus kita ingat. Di Kejadian 8:22 katakan, selama bumi masih ada, akan selalu ada pergantian musim. Jadi dalam kehidupan setiap kita harus ingat, ya pasti ada pergantian musim karena Alkitab yang ngomong kok. Ada musim menabur, ada musim menuai. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Ada musim panas, ada musim dingin. Ya, ada siang, ada malam. Kapan sekarang musimmu? Ya. Nah, bilang it will pass. Oke, itu akan berlalu, saudara. Ya, biarpun musim apapun engkau sekarang di sini, katakan itu akan berlalu. Oke, itu akan berlalu. Baik musim yang baik, baik musim yang gak baik. Amin. Ya, di Galatia 6 ayat 9 katakan, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Katakan, sudah datang waktunya. Sudah datang waktunya untuk saya menuai. Oke, kita sedang akan menuai, kita akan masuk kepada pintu-pintu yang Tuhan sediakan. Yap, kita baca ya di Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Allah Yusuf, pada saat Yusuf dijual menjadi budak, biarpun dia izinkan Yusuf untuk mengalaminya, itu masa transisi, saudara. Ya, di mana dia akan menjadi anak Yakub, menjadi perdana menteri Mesir. Nah, waktu Allah izinkan dia menjadi budak, itu tidak merubah Allah. Allah tetap menyertai Yusuf. Katakan, Allah menyertai aku. Biarpun kau sedang musim apapun engkau. Oke? Yang terakhir adalah 5. Di musim baru diperlukan strategi baru. Ya, kita nggak bisa memakai strategi lama di musim yang baru. Kita selalu perlu strategi yang baru. Kita nggak bisa pakai cara yang lama untuk menang di musim yang baru. Seperti Yosua terhadap orang Gibeon. Dia kira, oh dia udah menang, akhirnya dia nggak tanya Tuhan. Dan akhirnya dia ditipu, saudara. Ya. Strategi kita adalah hiduplah dalam prinsip-prinsip firman Tuhan, tetapi bersedia dituntun oleh hadiratnya. Ya. Kita perlu hadirat Tuhan, kita perlu tuntunan Tuhan. Jangan merasa saya sudah tahu, dulu saya begitu, sekarang dan selamanya saya juga begitu. Enggak. Saudara kalau perhatikan di Alkitab cerita-cerita, Tuhan pakai semua hamba-hambanya, itu caranya berbeda-beda, saudara. Tuhan bukan Tuhan yang boring, ya, bukan Tuhan yang bosen, tahu nggak, saudara? Yang hanya kalau hari ini makan opor, besok opor, blenek opor. Ya, Tuhan itu Tuhan yang kreatif, saudara. Ya, dia nggak pernah memakai cara yang sama kepada hamba-hambanya di Alkitab. Begitu juga saudara dan saya. Ya, sehingga kita perlu minta tuntunannya di dalam masa transisi ini. Dan terakhir, strategi kita adalah Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Dalam apapun tanya dia.
Kalau memang kadang-kadang kita lupa, minta ampun. Ya. Oh Kudus, tolong saya dong, kalau saya lagi kepepet lupa Engkau, tolong kayak ketok pintu hati saya, atau lakukan sesuatu supaya saya ingat dan tanya Engkau. Oke? Iman adalah melihat masalah atau tantangan dan mengharapkan Tuhan bekerja. Takut adalah melihat masalah atau tantangan dan mengantisipasi iblis muncul melakukan kejahatannya. Saya suka sekali di menara doa di Agustus yang lalu, di mana hambanya Linda yang dari Rembang membagikan percaya dengan takut. Ya, percaya dan takut sama-sama belum terjadi. Betul? Nah, bedanya adalah kita percaya sesuatu yang baik akan terjadi, dia katakan. Takut itu percaya sesuatu buruk akan terjadi. Jadi, kita kalau di masa transisi ini, kita punya iman, kita akan cepat melewatinya. Kita akan melihat pintu terbuka. Amin. Tetapi kalau kita takut, kita akan melihat, kita kayaknya memberi angin kepada iblis untuk dia melakukan kejahatannya. Emang Tuhan gak benar, memang Tuhan gak setia, memang Tuhan meninggalkan aku. Tuhan gak pernah meninggalkan kita semua, saudara. Amin. Mari kita merenungkan ini. 5 hal yang kita, supaya di masa transisi ini kita bisa melewatinya dengan mudah adalah bahwa perubahan musim mendatangkan stres. Tetapi dalam stres itu minta kekuatan Tuhan untuk menghadapi stres. Amin. Kedua adalah dalam kita mau memasuki musim yang baru, kita harus menutup pintu yang lama yang kita sudah lalui. Oke. Ketiga adalah tadi apa saudara? Roh yang berbeda, sikap hati yang berbeda. Amin. Di masa transisi ini jangan menjadi orang Israel seperti orang Israel yang selalu komplain, yang selalu mengeluh, selalu cari duri di dalam berkat. Oke? Tapi biarlah kita menjadi orang yang optimis, orang yang beriman, orang yang bertekun, orang yang melihat melihat setiap problem pasti ada berkat Tuhan dan kita selalu bersyukur. Amin. Keempat adalah musim bisa berganti, tetapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Kelima adalah di musim yang baru diperlukan strategi baru. Amin. Oke, yuk mari kita bangkit berdiri. Kalau kita sudah mendengar apa yang kita ini, dan kalau saudara sedang ada di dalam masa ini, jangan biarkan masa transisi ini menjadi masa yang sulit. Udah sulit memang, jangan tambahkan sulit itu dengan saudara mempunyai sikap hati yang gak benar, sehingga Tuhan gak bekerja, memperpanjang. Yuk kita berdoa.